Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang penerapan barisan dan deret aritmatika dan geometri dalam kehidupan sehari-hari, terutama tentang pertumbuhan dan peluruhan. Pertumbuhan itu ada dua, ada positif, ada negatif. Jadi kalau pertumbuhan negatif itu tentang peluruhan. Pertumbuhan positif yang akan kita pelajari mengenai pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ganda. Pertumbuhan ganda itu misalnya pertumbuhan untuk bakteri atau virus. Tetapi kita juga bisa menentukan pertumbuhan multipel, misalnya 3 kalinya, 4 kalinya, dan R kalinya. Sekarang pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah suatu fenomena perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Rumus yang kita gunakan sama dengan bunga majemuk, tetapi N-nya diganti T karena berkenaan dengan waktu. Jadi MT sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat T. Misalnya, jika jumlah penduduk di Provinsi X pada tahun 2023 berjumlah 10 juta jiwa, dengan tingkat pertumbuhan 3% per tahun. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Di sini ada pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3. Di sini saya tulis juga jawabannya ini bernilai benar. Yang pernyataan 2 bernilai salah, pernyataan ketiga bernilai benar. Jadi sekarang kita akan membuktikan. Pernyataan yang pertama, jumlah penduduk di Provinsi X pada tahun 2030 lebih dari 12 juta jiwa. Untuk membuktikannya, kita gunakan rumus MT sama dengan M0 kali 1 ditambah I pangkat T. T-nya kita ganti 7 karena 2030 kita mulai dari 2023 sehingga berjarak T-nya 7 tahun. M0-nya 10 juta, I-nya 0,03. Jadi 3% kita ubah menjadi desimal jadi 0,03. Sehingga kita peroleh 1,03 kita pangkat 7 menjadi 1,23. Jadi kita kalikan 10 juta, kita dapatkan 12.300.000. Karena jawabannya lebih dari 12 juta, maka pernyataan pertama adalah benar. Sekarang kita buktikan pernyataan yang kedua. Jumlah penduduk menjadi 2 kali lipat daripada jumlah penduduk tahun 2023 setelah 9 tahun kemudian. Kita ubah MT-nya menjadi 2 kali lipat dari jumlah 2023, maka kita peroleh 2M0. I-nya kita ganti 0,03. Kalau sudah kita coret M0-nya. Kanan kirinya kita masukkan logaritma. Karena pangkatnya T, maka pangkat kita pindahkan ke depan. Sehingga kita peroleh T-nya adalah log 2 per log 1,03. Kalau kita gunakan kalkulator atau tabel logaritma, kita peroleh 23,45. Ini saya bulatkan menjadi 24. Artinya, 2 kali lipat setelah 24 tahun kemudian. Karena pernyataan yang kedua ini 9, maka jawabannya adalah salah. Pernyataan ketiga, jika 10 tahun setelah 2023, tingkat pertumbuhan menurun menjadi 2%, maka jumlah penduduk pada tahun 2038 adalah 14,74 juta jiwa. Kita gunakan rumus MT, M0-nya 10 juta,
I-nya 0,03. Maka kita peroleh 13.400.000 rupiah. Sekarang kita M0-nya ini menjadi M0. Kita ganti di sini. I-nya kita ganti 0,02. T-nya kita ganti menjadi 5. 10 tahun dan kemudian ditambah 5. Maka kita T-nya kita ganti 5. Sehingga kita peroleh 13.400.000 dikali 1,10. Kita peroleh 14.740.000 rupiah atau 14,74 juta jiwa. Jadi pernyataan yang ketiga bernilai benar. Sekarang kita beri contoh yang pertumbuhan multiple. Kalau dia pertumbuhan ganda atau bakteri, kita gunakan rumus MT sama dengan M0 kali 2 pangkat T. Karena bakteri berlipat 2 kali lipat setiap tahunnya. Jadi dia berbeda. Kalau multiple contohnya seperti ini. Populasi kucing di suatu tempat menjadi, nah ini menjadi 3 kali lipat setiap tahunnya. Jika jumlah kucing saat mulai diteliti sebanyak 6 ekor, berapa banyaknya kucing setelah 3 tahun? Nah, bedanya dengan bakteri kan selalu 2 pangkat. Kalau multiple atau 3 kalinya, 4 kalinya, atau R kalinya, maka R pangkat T. Di sini T-nya kita ganti 3, M0-nya 6, R-nya 3 kali lipat, maka 3. Setelah 3 tahun, maka T-nya 3. Kita peroleh 6 kali 27 adalah 162 kucing. Sekarang pertumbuhan negatif. Permasalahan pertumbuhan negatif yang akan kita pelajari adalah peluruhan atau disintegrasi, yaitu pemancaran radiasi oleh unsur radioaktif. Rumus yang kita gunakan adalah N sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T setengah. T setengah di sini bukan T dikali setengah, tetapi simbol T setengah adalah paruh waktu. Contohnya, waktu paruh suatu unsur radioaktif diketahui sebesar 30 menit. Berarti T setengahnya 30. Dalam waktu 2 jam, berarti T-nya 2. Tentukan berapa bagian dari unsur radioaktif tersebut yang masih tersisa dan sudah meluruh. Nah, di sini ada 30 menit itu adalah T setengah. Sedangkan T-nya adalah 2 jam. Jadi 2 jam ini kita ubah dalam menit menjadi 120 menit ini. Nah, 120 bagi 34. Jadi setengah pangkat 4 1/16. Jadi N-nya itu adalah 1/16 dari N0. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.